Ya dikatakan ketika mendatangi tempat api, dia Musa dipanggil, wahai Musa, falamma ataha nudiya ya Musa. Nah yang saya ingin itu yang seperti ini Bang Faruk atau Dek Faruk, kau dek saya Marga Panjaitan ini ya. Ya kamu adik saya, ya. Adik saya Faruk yang saya minta seperti ini Bang atau Dek, ya. Tapi kamu nggak bisa menunjukkan, malah kamu berikan Asyura 192. Ini tidak menjawab pertanyaan saya, Dek. Nah, kemudian pertanyaanmu tadi bagaimana Yesus, ya kan? Ajaran Yesus itu tidak mengatakan ajaran Kristen. Saya sudah jawab minggu lalu, ya kan? Tetapi kami ini pengikut Yesus, pengikut Kristus. Kristen itu bukan agama, saya sudah sebutin. Tetapi itulah ajaran. Setiap orang yang mengikuti Yesus Kristus maka menerima ajarannya. Itu adikku, ya. Kemudian saya jawab lagi berkaitan dengan Yesus menerima firman. Ya menerima firman. Tadi kan kau kutip tuh ya. Di mana tadi yang kamu kutip itu? Di Yohanes 8 tadi ya. Nah ini yang pertama yang diterima Yesus nih. Coba nih Yohanes 4 ayat 34. Nih catat ya. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengurus aku dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya. Kemudian yang kedua dikatakan di dalam Matius 4 ayat 4. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Inilah yang diterima oleh Yesus. Matius 4 ayat yang keempat. Kemudian Yesus itu adalah menggenapi firman. Dikatakan Matius 5:17. Janganlah kau menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah ini ya. Kemudian berikutnya dikatakan dalam Ibrani 5:8, sekalipun anak ia telah belajar taat dari apa yang telah dideritanya. Ini menunjukkan bahwa memang Yesus itu menerima firman nih. Dikatakan bahwa Yesus itu adalah firman itu sendiri. Dikatakan dalam Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kemudian ketika Yesus dibaptis, ya kan dikatakan, ya, maka kepadanya lah aku berkenan, ya kan? Itu firman dari Allah ketika Yesus dibaptis. Jadi, mohon dijawab dulu, Dek Faruk. Ya, saya tadi Panjaitan, kamu kan Syanipat. Dijawab dulu, Dek, di mana Allah itu bicara langsung kepada Nabi Muhammad. Itu dulu, datanya di mana? Langsung nih berfirman nih seperti kepada Musa. Gitu loh adikku ya. Jadi jangan lari dari pertanyaan, tapi dijawablah pertanyaan itu dengan baik. Gitu adik ya. Ya kita ini saudara ya, tapi ya namanya diskusi dijawab gitu. Gitu ya, Bang Faruk. Jadi adik Faruk ya, dijawablah di mana data di Quran Allah bicara langsung kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Gitu pertanyaan saya sederhana. Kalau abang bisa tunjukkan itu kepada saya mau meninggalkan Kristen. Gitu. Ya, seperti itu. Oke, silakan Dek Faruk. Ya, kita santai-santai aja lah diskusinya, nggak usah terlalu kencang gitu. Silakan Bang. Tap-tap layar teman-teman, seperti Bang Faruk nih tap-tap layarnya banyak ya. Masa kita oten-oten ini nggak ada tap layar? Ya, tap layar lah teman-teman. Supaya nggak rungkat ya. Supaya nggak rungkat teman-teman di tap layar ya. Silakan Bang Faruk. Oke. Saya diam ya. Oke, tadi Dinda Kristen ini mengatakan kepada kita teman-teman, kalau ada ayatnya di mana Allah berfirman langsung kepada Nabi Muhammad SAW, dia akan meninggalkan kekristenan. Lantas muncul pertanyaan, kenapa Dinda Kristen masih Kristen? Sementara tidak ada ayat di mana Bapak berfirman langsung kepada Yesus. Kan gitu, itu kan logika falasi. Tidak ada ayat Yesus berfirman, Bapak berfirman langsung kepada Yesus. Yang kedua, ini poin yang kedua lagi. Sebenarnya diskusi kita udah selesai.
Ketika Anda tadi mengakui di zamannya Yesus, di zamannya Yesus, Kristen itu belum ada. Berarti arti Kristen bukan pengikut-pengikut Yesus, tapi ikut-ikutan Yesus. Itu arti yang benar. Sudah pasti Yesus nggak kenal Kristen. Karena ketika Yesus hidup di atas bumi ini, Kristennya belum ada. Ya gak mungkin lah Yesus kenal Kristen. Berarti seumur hidupnya Yesus tidak pernah berbicara kepada orang Kristen. Yesus gak pernah bermukjizat kepada orang Kristen. Jadi arti kata Kristen itu bukan pengikut Yesus, tapi ikut-ikutan Yesus. Sementara Yesus sendiri tidak mengenal. Ada datanya Faruk, Yesus tidak mengenal Kristen? Ada. Matius 7 nomor 21 sampai 23. Di nomor 23-nya Yesus berkata, pada hari itu aku akan berterus terang kepada mereka, nyala kau dari hadapanku sekalian membuatkan kejahatan. Aku tidak mengenal engkau Kristen. Terus tadi Anda mengatakan bahwasannya Allah berfirman langsung kepada Nabi Musa alaihissalam. Nanti saya tunjuk ayatnya di mana Allah menyatakan tidak ada yang bisa berbicara kepada Allah kecuali melalui tabir. Allah tidak berbicara langsung kepada Musa, tapi melalui tabir. Apa tabir melalui pembicaraan Musa kepada Allah? Ini tertulis dalam surah Al-Qasas ayat 30. Maka tak kalah Musa sampai ke tempat itu, diserulah dia dari pinggir lembah, yang sebelah kanannya pada tempat yang diberkahi dari sebatang pohon kayu. Ini tabirnya. Musa tak melihat Tuhan. Kalau memang Allah berfirman langsung kepada Musa, harusnya Musa melihat Allah, tapi Musa tidak melihat Allah. Lalu terdengar suara dari pohon itu, ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam. Nih. Selanjutnya, bentar ya. Aduh, ngelek pula ini. Nih, saya tunjukkan lagi Dinda ayatnya nih. Nih, kita bahas Yohanes 1 nomor 14. Nih, yang tidak diketahui oleh teman-teman Kristen, ketika kalian katakan Yohanes 1:14, firman telah menjadi manusia, kalian bermimpi dan berangan-angan manusia di sini adalah Yesus. Original teks kitab kalian itu bahasa Yunani. Original teks kitab kami itu bahasa Arab. Coba kita kembalikan ke dalam original teksnya. Menurut gramatikalnya ini manusianya ini mengarah kepada laki-laki atau perempuan. Kalau di dalam Islam, itu kita memahami isim menurut jenisnya. Ada dua, muzakkar dan juga muannas. Nih. Nah, kalau dalam pemahaman gramatikal bahasa Arab, ya, isimnya itu isim muannas, perempuan. Ini kan feminim. Firman yang telah jadi manusia itu berjenis kelamin perempuan, sementara Yesus itu laki-laki. Itu poin yang pertama. Jangan katakan Yohanes 1 nomor 14 itu adalah Yesus. Yang ketiga, pemahaman kedua, Yohanes 1 nomor 13. Jangan dilompatlah Bibelnya. Nih, tengok nih. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Oke? Sementara Yesus itu diperanakan dari daging. Dari dagingnya Maria. Yesus waktu dilahirkan punya darah juga punya daging. Berarti ini bukan Yesus. Lantas apa lagi nih mau kita diskusikan di negeri Kristen? Anda sudah akui di zamannya Yesus itu belum ada Kristen, berarti Yesus itu belum kenal Kristen. Apalagi tema yang kita angkat? Saran saya kita udah rubah tema lah, ganti tema lah. Nantilah habis ini dulu, dan santai aja lah bro adikku.
Iya, Kita selesai. diskusikan Berarti situ. temanya udah selesai karena ternyata kan Anda ada akui nih di zamannya Yesus Oke, belum ada ini aja Kristen. Pak, giliran saya dulu. Nanti kita ganti tema. Nanti kita ganti Oke. tema. Jadi, oke, 5 menit lagi lah dulu. 5 menit. Santai lah. Kamu kan sambil kerja juga di situ. Aku juga sambil di kantor ini. Santai aja. Baik. Jadi adikku Faruk sama sekali tidak menjawab pertanyaan saya. Saya bertanya tadi kan, ya yang belum terjawab ini sampai sekarang. Makanya kalau terjawab saya keluar dari Kristen. Ya, saya tadi bertanya di mana Allah berfirman langsung kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Dijawabnya tadi malah dijawabnya kasus 30. Malah dibilang Allah bicara melalui pohon. Berarti mohon maaf nih, pohon ini Allah berarti. Ya kan? Ini apa namanya? Blundernya Dek Faruk ini dia bilang Allah bicara dari pohon. Berarti Allah pohon berarti ini kalau begitu caranya ya. Ya, saya tidak framing, tapi di ayat ini saya baca ulang Al-Qasas 30. Maka ketika Musa mendatangi api itu, dia dipanggil dari pinggir lembah. Dipanggil dari pinggir lembah, yang manggil siapa? Allah. Nih, dari arah pohon di sebidang tanah yang diberkahi. Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah. Nih, diulangi lagi seperti Toha itu. Tetapi kepada baginda Rasulullah saya tidak pernah ketemu. Ya Allah bicara langsung. Saya tidak minta tatap muka, menempatkan diri secara fisik. Saya tidak minta itu. Yang saya minta adalah Allah berfirman langsung. Nah, Faruk gagal menunjukkan itu kepada saya. Ya, gagal. Nah, saya jawab. Ya, ini sekarang saya jawab bagaimana Yesus menerima firman. Nih, Matius 3:17 dikatakan di sini, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini nih Allah berfirman, Elohim berfirman kepada Yesus. Kemudian Markus 1:11, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan. Nih jelas ya, Allah Bapa berfirman kepada Yesus. Lukas 3:22, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan. Nah, Allah berfirman langsung ini. Kemudian nih, saat itu Duh, pakai ngelek ya?